Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gurfa Abdurrahman Al-Fatah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 1 Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus implementasi asas Tutwuri Handayani dalam pembelajaran tematik di sekolah dasar atau SD. Ini merupakan suatu tugas akhir dari mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Di sini saya akan menggambarkan secara sekilas dan ringkas saja. Terima kasih, selamat menyaksikan. Di bagian pendahuluan itu ada yang namanya asas Tutwuri Handayani sebagai pengertian dasar bagi kita untuk memahami suatu penelitian sebelum kita menuju penelitian tersebut. Jadi asas Tutwuri Handayani ini memiliki prinsip filosofis, yakni ingarsa sung tulada, di depan memberi contoh, ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat, dan Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Nah, jadi konsep intinya adalah suatu guru atau tenaga pendidik itu tidak hanya sekadar mendikte pelajaran, namun ia juga memandu dan juga memberdayakan dan memberikan kebebasan berpikir bagi siswanya. Jadi konsep dari asas Tutwuri Handayani ini yang dilakukan dalam penelitian di sekolah dasar itu memfokuskan kepada tanggapan pola pikir dari siswa dan juga dorongan dari guru, bukan hanya sekedar pendeskripsian pembelajaran saja itu. Sekarang kita memasuki bab tujuan penelitian. Ya, yang tentunya ini berisi tujuan pertama, yaitu menjelaskan suatu teori penelitian. Jadi ada suatu penelitian yang saya teliti, yang saya dapat dari SDN Negeri 80, terkhusus kepada kelas 5. Itu merupakan suatu penelitian analisis kualitatif yang dia berfokus kepada observasi, dan dia menilai dari melalui peneliti tersebut datang ke sekolah. Jadi saya akan sedikit menjelaskan bagaimana metodologinya ke depan. Namun saya akan menjelaskan tujuan penelitian yang kedua. Tujuan kedua adalah tentunya membuat kita atau membuat kesimpulan penelitian dan teori yang sudah teruji tadi. Jadi saya akan menyimpulkan apa saja dari hasil metode ataupun penelitian yang dilakukan oleh sang peneliti tersebut di SDN 80 khususnya kelas 5 itu. Tentunya manfaat dari penelitian tersebut bukan hanya berdampak pada pengejaran nilai secara kognitif, namun ia juga membangun karakter dari peserta didik supaya memunculkan semangat belajar ataupun proses pembelajaran yang lebih efektif dan juga berkualitas ya. Kemudian yang manfaat kedua adalah tentunya sebagai bahan ajar di kemudian hari sesuai perkembangan zaman di kemudian hari. Itu kurang lebih manfaat penelitian yang dapat saya jabarkan. Pengen promosiin salah satu produk HNI yang keren banget guys, yaitu produk Hanin, sabun cuci muka khusus cowok tentunya ya, karena ini merupakan sabun cuci muka yang nyaman banget di muka guys. Foamnya itu tipis tapi kerasa sejuk, dingin, gak lengket gak kayak sabun muka lain atau bikin kulit jadi kelupas. Enggak, Hanin ini salah satu sabun cuci muka yang enak banget. Selain sejuk dan juga dia enak di muka, lembut jadinya tekstur kita. Ini rahasia muka anak tetap ini ya, terang ya, karena juga anak kan suka panas-panasan tentunya karena kegiatan anak sering di luar gedung atau di lapangan gitu, karena anak-anak pramuka. Jadi anak saranin kalian buat pakai Hanin ya guys, produk HNI.
sudah ada label halalnya di sini, kalian bisa lihat, dan juga dia banyak isinya. Dan juga kita kalau udah pakai ini guys, kita nggak perlu lagi kasih sunscreen atau apa, karena dia udah ada untuk semacam jenis sunscreennya juga dalam sini. Jadi udah 2 in 1 lah. Selain kita cuci muka kita segar, dan juga dia ada protect dari sinar UV-nya juga. Ana saranin banget pakai Khanin, jangan lupa ya, Khanin. Sekarang kita memasuki bagian metodologi penelitian, yakni saya akan menjelaskan secara ringkas kesimpulan beserta jenis dan sumber data yang saya ambil dari peneliti tersebut. Pertama, kita membahas jenis dan sumber data yang diambil dari peneliti. Jenisnya adalah dia menggunakan kualitatif yang berdasarkan observasi partisipatif, yang dimana dia datang atau terlibat langsung dalam proses pembelajaran di SDN 80 Rejang Lebong. Kemudian dia mendapat suatu kesimpulan, yakni guru itu bukan hanya sebagai fasilitator ataupun instruktor, namun guru adalah yang merancang kegiatan dan menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa untuk bereksplorasi dan juga berkreativitas. Kemudian guru juga memberikan bimbingan dan juga dorongan sesuai dengan asas Tutwuri Handayani tadi, yakni bukan hanya sekedar di awal, namun juga di akhir hingga seluruh tahapan pembelajaran. Jadi yang dapat diambil adalah guru itu merancang kegiatan belajar dan juga menanamkan sikap atau aspek-aspek mendorong dan juga merangkul siswa tersebut. Itu merupakan salah satu aspek dari Tutwuri Handayani. Sekarang kita masuk ke bagian tinjauan pustaka, yang dimana saya mengambil referensi dari peneliti tersebut itu berdasarkan dari SDN 80 Rejang Lebong. Dikhususkan di SDN 80 Rejang Lebong ini diteliti pada siswa kelas 5, yang dimana faktornya karena mungkin peneliti tersebut menemukan bahwa adanya kesenjangan dalam segi pendidikan baik guru ataupun murid, yang dimana murid tersebut berperilaku yang kurang baik sehingga berdampak pada proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Kemudian permasalahan yang relevan tentunya banyak siswa yang berperilaku kurang baik dan juga kurangnya minat belajar dari siswa, seperti adanya bolos ataupun kurangnya berminat siswa tersebut sehingga dia melakukan perilaku, akhirnya memberikan perilaku atau dampak dari dia tidak ingin belajar tersebut, dia ingin tidak ingin belajar dan juga berperilaku yang kurang baik. Itu merupakan suatu permasalahan yang relevan di penelitian tersebut. Metode penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif seperti yang saya telah sampaikan di bagian sebelumnya, yakni pemahaman yang mendalam tentang proses atau pengalaman manusia. Jadi observatif tadi dia kan berdasarkan terhadap pengalaman yang dia saksikan langsung di kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN 80 Rejang Lebong. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa asas Tutwuri Handayani itu relevan dan efektif untuk menciptakan pembelajaran yang student centered atau yang benar-benar bermutu sebagaimana kualitasnya. Kemudian implikasi bagi guru itu memberikan dampak berpindah peran dari sumber ilmu menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Bukan hanya sebagai guru, bukan hanya sebagai pembagi ilmu, namun dianya juga sebagai fasilitator belajar bagi siswanya. Kemudian yang kedua adalah merancang pembelajaran yang memungkinkan eksplorasi bagi siswanya. Jadi sesuai kreativitas siswanya dalam menjawab atau beberapa mengerjakan soal.
misalnya itu sesuai kreativitas siswa, namun juga tetap berdasarkan terhadap poin-poin yang mungkin didapatkan dari pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga adalah membangun keteladanan dalam setiap interaksi, yang dimananya ini tentu penting karena di bagian poin ketiga ini guru juga harus membuka sesi seperti diskusi tanya jawab. Itu memungkinkan siswa untuk bertukar pendapat, berpola pikir krisis dan lain macamnya, bukan hanya sekedar berkreativitas dalam pemikirannya saja, namun dia juga harus tanggap dalam diskusi. Itu sebagai pelengkapnya dari metode penelitian yang saya dapatkan dari peneliti tersebut di SDN 80 Rejang Lebong. Kemudian hasilnya, tentunya dari hasil yang ketiga ini tadi kita mendapatkan pembelajaran yang tidak hanya mengejar nilai kognitif dan juga tentunya membangun nilai karakter, yang dimananya ini sesuai dengan asas Tutwuri Handayani tadi, yang Ingarsa Sungtulada, Imandia Mangunkarsa, dan juga Tutwuri Handayani. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih sekali lagi, terima kasih atas kesempatan dalam membuat video ini, dan juga semoga kita dipertemukan dengan berbagai hal yang baik di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum.